Welcome to your favorite TV show. Tonight's headline is Maluku Resistant. Halo teman-teman semuanya, bersama kami di sini dari kelas 11 F2 Tim On Air Studio Maluku. Aku Faris Nafa Ramadan. Aku Firliza Sabita Rizkylah. Aku Mahdalispi Azma. Halo, aku Nindi. Bersama kami akan mengupas tuntas mengenai peristiwa penting perlawanan rakyat Maluku. Adapun spesial segmen pada kali ini, yang pertama, latar belakang perlawanan. Yang kedua, jalannya perlawanan atau peperangan. Yang ketiga, tokoh yang berperan penting dan dampak dari perlawanan. Yang keempat, pengaruh peristiwa tersebut pada masa kini dan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, bersama kami kelompok 2 yang pada kali ini akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama-sama mengenai peristiwa penting, yakni perlawanan rakyat Maluku. Salah satu kisah perjuangan yang paling menarik untuk kita bahas dan kuak bersama-sama dari timur Indonesia. Kenalin, aku Faris Nafa Ramadan yang akan ngejelasin tentang pendahuluan dan latar belakang. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Sebelum terkenal dengan Perang Patimura tahun 1817, ternyata rakyat Maluku udah beberapa kali ngelawan Belanda loh. Misalnya, di tahun 1635 sampai tahun 1646, rakyat itu di bawah pimpinan Kaki Ali dan Teluka Besi udah berani melawan VOC karena mereka muak sama monopoli perdagangan dan penindasan. Terus, sekitar tahun 1779, Sultan Jamaluddin dari Tidore juga ngelakuin perlawanan yang mirip. Pokoknya semangat anti penjajahan di Maluku kayaknya udah ada dari dulu banget. Selanjutnya, untuk latar belakangnya itu sendiri, kenapa sih rakyat Maluku sampai marah lagi di awal 1800-an? Jadi gini, itu karena yang pertama, Belanda balik lagi ke Maluku setelah Inggris menyerahkan wilayah itu tahun 1816. Yang kedua, Belanda langsung ngerebut gitu aja kekuasaan dan nerapin lagi sistem monopoli rempah-rempah sama kayak kerja paksa dan ngelakuin berbagai ketidakadilan sosial. Nah, dari situlah rakyat mulai capek banget sama penindasan dan kebohongan mereka. Apalagi ada nih kejadian-kejadian khusus yang bikin rakyat murka. Yang pertama, benteng Durs Tede di Saparua ditutup lagi dan dijaga ketat sama tentara Belanda. Selain itu, rakyat juga diperlakukan kasar. Bahkan, Raja Patih Ulupaha dibunuh. Dan yang paling bikin kecewa, Belanda gak pernah nepatin janji mereka. Nah, dari situlah rakyat sadar nih, dan mereka kayaknya mikir bahwasannya, waduh, ini harus kita lawan dan jangan dibiarkan begitu saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Firliza Sabita Rizkylah, yang berjudul Kronologi dan Jalannya Perlawanan. Jadi gini ceritanya, setelah Inggris resmi ngasih balik Maluku ke Belanda, tahun 1817, kondisi rakyat makin gak tahan. Belanda ngidupin lagi aturan-aturan lama, seperti monopoli rempah, kerja paksa, bahkan mereka menyuruh rakyat nyediain perahu tanpa dibayar. Kebijakan yang dulu sempat dihapus sama Inggris, sekarang malah diberlakukan lagi. Nah, dari sinilah muncul tokoh bernama Thomas Matulesi, seorang mantan serdadu yang kecewa sama Belanda. Bersama beberapa kapitan lokal yang mulai menyusun rencana perlawanan di rapat rahasia yang diadakan di hutan kayu putih Pulau Saparua. Tanggal 14 Mei 1817, Thomas terpilih jadi pemimpin rakyat dan sejak itu dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Dan ada juga tokoh muda perempuan yang bernama Martha Christina Tiahahu.
Anak dari pejuang Patisahu Siwa, walaupun masih remaja, Marta sudah berani gabung di rapat itu dan siap turun ke medan perang. 2 hari kemudian, 16 Mei 1817, mereka menyerbu benteng Drustede. Serangan mendadak itu sukses besar. Residen Belanda dan pasukannya tewas dan benteng berhasil direbut. Di situ, bendera Belanda diturunkan diganti dengan panji rakyat. Setelah kemenangan itu, semangat perlawanan makin menyebar ke Ambon, Haruku, dan Serang. Patimura bahkan memimpin patroli laut untuk ganggu pasukan Belanda. Sedangkan Marta bersama kelompok perempuan membantu mengumpuli makanan, menenun pakaian pejuang, bahkan ikut nembakin musuh waktu perang pecah. Tapi Belanda tentu gak bisa tinggal diam. Mereka kirim pasukan besar dari Ambon dan Batavia. Pertempuran sengit pun terjadi di Auulat dan Itawaka. Walau pasukan Patimura berjuang mati-matian, mereka kekurangan senjata dan amunisi. Akhirnya pada 11 November 1817, Patimura dan para kapitan tertangkap. Marta juga ditawan, tapi dia tetap menolak untuk menyerah. Lalu pada 16 Desember 1817, Patimura dieksekusi mati di Ambon dengan sikap tetap teguh dan menolak untuk memohon ampun. Marta dibawa oleh kapal pengasingan ke Jawa. Ia menolak makan selama pelayaran dan wafat 2 Januari 1818. Jasadnya dikebumikan ke Laut Banda. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mahda Lisbia Ezma. Saya akan menjelaskan tokoh dan dampak perjuangan. Dalam peristiwa perlawanan Patimura tahun 1817, ada 2 tokoh utama yang sangat berperan penting. Yang pertama adalah Patimura, atau nama aslinya Thomas Matulesi. Beliau berasal dari Saparua, Maluku, dan dikenal sebagai sosok yang berani serta tegas dalam memimpin rakyat melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini dipicu oleh penderitaan rakyat akibat penindasan ekonomi dan monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Belanda. Dengan semangat juangnya, Patimura berhasil menyatukan rakyat Maluku untuk bangkit mempertahankan tanah mereka. Bahkan sempat merebut benteng Drustede yang menjadi simbol kekuasaan Belanda di Saparua. Tokoh kedua adalah Marta Christina Tiahahu, seorang pejuang muda yang berasal dari Maluku. Sejak remaja, ia sudah terlibat langsung dalam pertempuran bersama ayahnya. Marta dikenal karena keberaniannya di medan perang. Ia tak gentar menghadapi pasukan Belanda, dan semangatnya membakar jiwa para perempuan Maluku untuk ikut berjuang. Meskipun akhirnya tertangkap dan wafat dalam perjalanan menuju pengasingan, semangat perjuangannya tetap hidup hingga kini. Dan ia dikenang sebagai pahlawan nasional yang melambangkan keberanian dan keteguhan hati seorang wanita. Dari perjuangan mereka, ada banyak hal yang bisa diambil. Dampak positifnya, rakyat Maluku makin sadar pentingnya persatuan dan nasionalisme. Mereka buktiin kalau keberanian bisa menginspirasi seluruh Indonesia. Tapi ya ada juga dampak negatifnya. Banyak korban jiwa, desa rusak, ekonomi lumpuh, dan rakyat hidup dalam ketakutan untuk sementara waktu. Meski begitu, semangat perjuangan itu justru bikin bangsa kita makin kuat. Halo, aku Nindi. Di sini aku akan ngejelasin mengenai apa saja pengaruh dari peperangan yang terjadi untuk masa kini dan membahas bersama-sama mengenai manfaat bagi generasi penerus bangsa. Buat kita yang hidup sekarang, kisah Patimura dan Matra tuh bukan cuma sejarah, tapi juga inspirasi. Bayangin, Mantra waktu masih 17 tahun, tapi udah berani memimpin perempuan buat bantu perjuangan. Artinya, kepemimpinan dan keberanian itu tak nunggu dewasa. Dulu
bisa dimulai dari sekarang, dari hal-hal kecil di sekolah atau masyarakat. Terus, perjuangan Maluku juga ngajarin kita soal persatuan di tengah perbedaan. Waktu itu, rakyat dari berbagai suku dan bangsa bisa bersatu lawan penjajah. Sekarang, semangat itu bisa kita terapkan lewat kerjasama di OSIS, ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial. Kisah ini juga ngingetin kita buat bangga sama budaya dan daerah sendiri, ngelestarikan bahasa, seni, dan tradisi lokal itu juga bentuk perjuangan loh. Dan yang terakhir, semangat Patimura melawan monopoli ekonomi bisa kita artikan sebagai ajakan buat mandiri dan kreatif. Jadi pelajar yang berani, jujur, dan gak gampang nyerah itu juga bentuk perjuangan masa kini. Terima kasih teman-teman.